Betapa kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau beri. Hadirlah di sini pagi ini Tuhan. Kami tidak butuh apapun dan siapapun. Kami hanya butuh Yesus Kristus ada di sini. Itu cukup bagi kami Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami tahu pasti kuasa-Mu tidak akan pernah berdiam diri. Urapan-Mu tidak terbatas, kuasa Roh Allah tidak terbatas. Pagi ini pagi urapan Allah, pagi mujizat Tuhan terjadi, pagi pemulihan, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang lemah diberi kekuatan baru. Yang pasti kami pulang membawa mujizat Tuhan. Yang pasti kami pulang diberkati Tuhan dengan berkat tanpa batas. Urapi kami sekalian tidak terkecuali urapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu alat yang efektif di tangan-Mu bagi seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Berbicara dan berkata-kata kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya, shalom saudaraku. Shalomnya belum sarapan pagi ini saudara. Atau kemungkinan kedua itu shalom orang-orang yang penuh letih lesu dan berbeban berat itu saudara. Shalom saudaraku. Oh mantap sekali itu saudara. Biarpun apapun yang terjadi kita shalom aja saudara. Memang keadaan kita semakin tidak mendukung, memang harus diakui. Sore menjelang malam itu saya mendapat SMS dari sahabat saya di Temanggung. Dengan judul Temanggung Berduka. Saya telepon, saya kaget. Saya memang sudah lama tidak membaca koran, tidak melihat TV. Beberapa minggu lah. Bukan berarti saya tidak sanggup langganan koran dan tidak punya TV. Percayalah itu saudara. Saya telepon balik sahabat saya. Kenapa Temanggung berduka? Memang itu hamba Tuhan kurang informasi. Malam ini gereja-gereja dibakar. Keadaan mencekam. Orang-orang tidak bisa keluar. Gereja itu gereja yang dibakar itu tempat saya berkhotbah. Itu bukan gereja kaya, gereja miskin. Kolektornya masih ada yang 500 logaman. 1.000 rupiah. Jadi harus diakui saudaraku yang kekasih. Itu bukan gereja-gereja yang mewah. Kalau gereja-gereja mewah seperti Situbondo itu alasannya kecemburuan sosial. Orang kampungnya miskin kok. Yang datang di gereja semuanya naik mobil semua. Ya itu tanda diberkati sih. Saudara ya. Itu orang-orang yang mbok-mbok jamu, mbok-mbok yang tani gitu. Om Tim doakan, Pak Tim doakan. Hari ini gereja-gereja itu dibakar. Orang awam aja sudah tahu loh. BIN-nya Indonesia, Intelnya Indonesia ini atau FBI-nya Indonesia. Kok nggak ngerti gitu loh saudara. Kalau zaman Pak Harto pasti ketangkep duluan itu yang membakar. Karena zaman Pak Harto itu Intelnya semuanya belajar di Mossad Israel sana. Jadi tidak ada kedengaran aneh-aneh saudaraku. Dan malam itu mereka mencekam sekali saudara. Saya juga heran loh saudara. Bangsa ini begitu liarnya. Begitu liarnya. Orang yang sedang dibantai itu. Di depan mamanya. Mamanya sudah pegang polisi. Sudah pegang polisi, Pak polisi, jangan dimatiin anak saya. Itu anak kesayangan saya, Pak polisi, sambil nangis, sambil tegang itu saudara. Sementara mereka sorak-sorak menyebut nama Tuhan mereka. Sambil menyebut nama Tuhan mereka, mereka pukul, mereka tusuk pakai pisau, mereka hajar, mereka bantai.
Saya heran, Tuhan model apa? Apakah Tuhan ketika disebut mukul dan nusuk, itu Tuhan di surga sambil manggut-manggut? Terus lanjutkan. Apakah Tuhan juga begitu? Lebih cepat, lebih baik. Apa begitu? Itu Tuhan model apa, saudara? Saudara lihat akan ada banyak guncangan-guncangan yang terjadi. Saya seharusnya di Mesir untuk minggu-minggu yang lalu sampai sekarang. Tetapi peserta takut. Semua peserta membatalkan diri gara-gara Mesir. Tapi memang Mesir miskin, saudara. Polisi-polisi yang jaga gereja saja. Mereka datang, Indonesia selamat pagi. Sesudah itu dia colek kita $1. Bisa begitu, saudaraku. Beda jauh dengan Israel. Mereka orang sering kali ke Mesir. Karena itu pintu gerbang Israel. Itu miskin. Benar-benar miskin. Benar-benar miskin. Kenapa bisa guncangan sedemikian rupa? Memang dicari seorang pemimpin yang bisa menyatukan Arab. Mengambil alih Mesir. Islam radikal. Supaya nuklir itu bisa dipasang di Gunung Sinai yang merupakan miliknya Mesir. Kalau dipasang di Gunung Sinai, itu ke Israel, kota terbesar, kota termewah di Israel. Tabah itu, sekali pencet knop, itu meluncur. Dan tentu terjadi peperangan yang besar. Orang mulai keder, orang mulai takut. Tapi apapun yang terjadi guncangan baik skala nasional maupun internasional. Mari kita punya integritas, kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal 2 akan kita renungkan bersama-sama. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Mari kita lihat Ayub pasal yang kedua, saudaraku yang kekasih. Ayat 9, ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang disebut sebagai perempuan gila. Inilah istri Ayub. Dia menyamakan Tuhan dengan kekayaan. Tuhan dengan kemakmuran. Menyamakan Tuhan dengan anak-anak yang sehat, rumah mewah, segala sesuatu yang luar biasa. Bahasa sekarang, Tuhan itu identik dengan deposito yang besar. Deposito Gayus contoh. Deposito orang-orang top. Atau bahasa rekening gendut polisi. Wah itu orang, memang orang-orang Indonesia itu kaya loh sebenarnya, saudara. Saya lihat tuh kaya. Mereka ada punya duit itu di kontainer. Nyimpen duit nggak di bank lagi. Di kontainer. Jadi satu kontainer lewat itu isinya dolar semua. Kalau sampai kontainernya kebuka terus jatuh ke belakang kita. Wah itu enak itu saudaraku. Jangan mati kita. Ya, itu duit itu kontaineran saudara. Kalau di bank KPK kan. Di atas 200 juta sekian. Kalau tidak terbiasa pasti proses. Kalau kelas saudara sih nggak ada apa-apanya. 200 juta itu kan kecil saudara ya. Untuk kelas GPI Mangga 2. Amin. Aminnya senyum meragukan itu saudaraku. Ya. Coba kalau tiap hari yang saldonya cuma 5 juta, 7 juta, 10 juta. Ya kadang-kadang cuma 10
juta, 10 juta masih haleluya lah itu saudara. Kadang-kadang tinggal 100 ribu, 50 ribu. Enggak, ini enggak di sini nih, ini di jemaat Ujung Kulon. Saudara ya, saudara ya, benar tuh saudara. Tiba-tiba 200 juta begitu. Waduh saudara, ini dari mana ini proses ini saudaraku yang kekasih. Udah kaya saudara, saya lihat orang-orang kaya itu. Banyak orang-orang kaya. Gayus itu cuma sebagian kecil itu. Gayus itu sebagian kecil. Oh sajib melihat duit itu udah, oh saudara, aduh kalau nyogok itu pejabat itu satu peti mati itu duit semua kok. Satu peti mati itu duit semua. Memang Indonesia itu kaya. Indonesia itu singkatan dari induk segala-galanya. Indonesia. Induk dari segala-galanya. Saya melihat saudaraku, kadang-kadang Tuhan identik dengan berkat. Tuhan identik dengan kekayaan. Kekayaannya hilang, berkatnya hilang. Anak-anak mati 10, harta ludes. Tuhan hilang. Maka perempuan ini datang sama Ayub, masih bertekunkah? Ayub berkata, apakah kamu tidak punya integritas dengan Tuhan? Padahal bahasa Inggrisnya itu saudara. Apakah kamu menyamakan Tuhan hal-hal yang baik saja dan tidak mau menerima hal-hal yang seperti ini, hal seperti buruk? Tuhan tidak identik dengan berkat. Tuhan tidak identik dengan kesembuhan. Walaupun kalau kita percaya Tuhan, kita diberkati, Tuhan menyembuhkan. Lah kalau orang sakit, apakah Tuhan tidak ada di sana? Tuhan ada. Malah justru karena dia sakit, itu bukti Tuhan akan menyembuhkan. Jadi kadang-kadang orang kalau orang sakit, dipikir udah gak punya Tuhan. Orang sakit terkutuk itu. Ada loh pendeta itu kalau jemaatnya masuk rumah sakit, pekerjanya masuk rumah sakit, tidak mau besuk, tidak mau datang. Karena rumah sakit itu identik kutuk, identik malapetaka. Sampai mati pun gak pernah ditengok. Karena apa? Dia sedang kena kutuk. Kutuk 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. 20 tikungan. Loh saudaraku. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Memang Tuhan memberikan kita berkat. Tuhan memberikan kita anugerah. Segala-galanya indah. Apalagi kita punya produk gereja saudara yang baru sekarang adalah healing movement, multiplikasi, promosi. Wah itu hebat-hebat, bagus. Tapi ikut Tuhan bukan itunya, promosinya, bukan multiplikasinya, bukan healingnya. Ikut Tuhan mendapatkan Yesusnya, amin. Lah kalau orang dikit-dikit, aduh saya ini miskin gak punya apa-apa. Berarti Tuhan tidak sedang ada. Saya tidak hidup dalam mujizat. Betapa saya ini kurang. Betapa saya tidak ada. Oh bro, dengar. Tuhan juga ada. Cuma Tuhan memberkati itu kadar imannya. Imannya luber, berkatnya luber. Imannya punya deposit, berkatnya punya deposit. Imannya defisit, ATM-nya juga defisit. Jadilah sesuai iman. Nah, di Kelapa Gading itu saudaraku yang kekasih, itu gereja paling banyak di dunia kali. Manado aja kalah. Paling banyak di dunia itu Kelapa Gading. Dari gereja kecil, gereja besar, ada gereja rem, ada gereja gas. Nanti gereja dashboard, knalpot ada antar saudaraku. Karena macam-macam gerejanya. Nah, gereja saudara aja di sana ada 2 cabang. 2 atau 3 ya? 2. Nah, gereja besar, termasuk gereja besar. Gereja terbesar di sana, gereja terkecil di sana. Saya termasuk gereja terkecil sih. Saya ngomong jemaat. Saudara kita ini jemaat terkecil di Kelapa Gading. Saudara tahu mengapa? Itu jemaat saya yang nyeletuk. Karena gembalanya kecil, kurang ajar saudara. Saya sakit hati. Itu jemaat karena akrab sama gembalanya, tidak sopan itu. Dan gereja di sana itu aneka ragam produk. Ada Tuhan identik dengan
minyak urapan. Kalau ada minyak urapan, di situ ada Tuhan. Sudah pasti. Jadi kemana-mana dia bawa minyak urapan. Sampai rambut ketombean, keramas pakai minyak urapan, dicampur sampo. Supaya Tuhan menyembuhkan ketombenya. Ngusir setan pakai minyak urapan. Nggak sembuh-sembuh, setannya terlalu dalam. Mulutnya dibuka, dikasih corong, dimasukin minyak 1 botol. Ini minyak urapan, karena setannya ada di dalam. Tuhan identik dengan minyak urapan. Apa salah? Tidak salah sih, Bro. Kalau menganggap minyak urapan itu memang Alkitab ajarkan digunakan tepat waktunya. Kadang kalau orang mengajarkan Tuhan identik dengan perjamuan. Kalau mesti perjamuan, itu Tuhan ada. Di mana ada perjamuan, di situ ada berkat. Memang ada janji berkat. Maka ambil perjamuan sebanyak-banyaknya. Kantong kini, kantong kanan. Kalau perjamuan dimasukkan dulu. Mari kita angkat, waktu dia ngangkat dua-duanya. Wah ilah ampun dah. Pak Pendeta jangan merendahkan minyak urapan, jangan merendahkan perjamuan. Oh saya tidak merendahkan. Saudara tahu gereja saya, itu tiap bulan juga perjamuan. Yang tidak perjamuan, saya tenteng itu perjamuan datang ke rumah orang itu. Mari kita perjamuan. Yang nggak datang, pekerja datang ke rumah, perjamuan. Masuk rumah sakit, bawa perjamuan. Berharga itu perjamuan. Itu peninggalan satu-satunya. Peninggalan satu-satunya yang paling sakral di gereja, perjamuan. Apa nggak pakai minyak urapan? Saya pakai minyak urapan. Setiap bulan pekerja itu harus diurapi untuk pelayanan 1 bulan. Kumpul semua diurapi satu-satu. Yang nggak datang nggak usah melayani. Yang nggak diurapi gembala nggak usah melayani. Mau pemusik kayak mau apa nggak usah melayani. Lu duduk manis, cuci kaki mimik cucu bubuk. Kadang-kalanya Tuhan identik dengan blessing, dengan berkat. Pokoknya kamu datang sama Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Datang di gereja, naik bajai, pulang naik BMW. Saya juga mau begitu, saudara. Kita cari gereja itu, saudara. Tapi harus diakui, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma produk yang ditawarkan. Bukan cari itu. Cari Yesusnya. Amin, saudara. Pribadinya. Kalau pribadinya dapat, semua dapat. Kalau kita dapat cintanya, dapat wajahnya, tangannya pasti dapat. Jangan cari tangan Tuhan yang hanya memberkati. Wajahnya enggak dapat. Kalau kita wajahnya dapat, tangannya dapat, dompetnya dapat. Amin, saudara. Lalu kita datang berulang kali datang di gereja hanya sekedar berkat, mujizat, kesembuhan. Nanti lama-lama kita frustasi kalau udah dapat mujizat mau apa lagi? Kalau dapat kesembuhan mau apa lagi? Dia nggak cinta Tuhan, malah rusak. Saudara, orang itu percaya Yesus dulu. Dapat Yesus dulu, baru disembuhkan. Kalau yang bakar-bakar orang Temanggung itu datang di gereja, oh sembuhkan, saya sakit. Jangan disembuhkan model begini, kalau sembuh bakar gereja ntar. Ya, harus diampuni dulu. Kalau disembuhkan, kalau nanti membakar gereja, keluar pintu kita bilang, salibkan dia. Tapi memang gereja sekarang harus punya produksi, saudara. Saya punya produk gereja saya sama dengan gereja saudara. Kalau di sini multiplikasi, bahasa gereja saya blessing unlimited. Loh kok gak percaya loh saudara, heran saya. Berkat tanpa batas. Nah, itu gereja saya. Kalau saudara, kan ada healing movement gitu saudara ya. Saya bikin supermarket mujizat. Loh kok saudara ragu loh? Itu tertawa saudara meragukan saya. Ya. Itu benar itu saudara. Memang harus diakui. Kita
menikmati hal terbaik daripada sama. Tapi itu cuma bonusnya, tambahannya. Yang utama Yesusnya. Amin saudara. Memang gereja punya produk, tapi jangan salah. Saya KKR di Surabaya, aduh saya sedih saudara. Di sana jemaat 800 bisa jadi cuma 400. Separuh kurang. Mereka datang gereja-gereja itu datang sudah kayak punya kartu ATM. Kartu ATM gitu saudara. Kartu ATM bahwa kalau dia datang tinggal gesek seret, masuk seret, seret. Sebagian diundi. Tiap minggu itu diundi. Dapat LM, logam mulia. Jadi orang rebutan jadi anggota gereja itu saudara. Ini logam mulia. Yang lain emas. Jadi mereka berlomba datang. Dengan harapan namanya nanti dapat logam mulia. Tapi benar, gereja itu siapin logam mulia. Berapa karat itu dibagi, saudara. Ya dibanding kolektor dari jemaat banyak, logam mulia enggak seberapa. Jemaatnya sekarang udah mulai ribuan kok saudara. Saya tanya sama dia, wah Pak, kita kalah sama saingan kita. Aduh saudara. Ya kalau orang keren kan ngomongnya kita kalah sama kompetitor kita gitu ya. Ini saingan kayak orang dagang bakso aja. Mereka udah pakai LM. Pakai emas kadang-kadang. Ya tapi kalau memberkati jemaat sih apa saja boleh sih saudara. Di Semarang itu Kijang Innova ditaruh di gereja loh. Innova ditaruh di gereja. Diundi tiap bulan siapa jemaat yang rajin, setia, sesuai urutannya dapat Innova. Waduh saudaraku yang kasih. Jemaat memang cepat harus diakui. Tapi orang datang sama Tuhan, matanya tidak tertuju kepada Tuhan sendiri, tetapi matanya tertuju kepada Innova. Ya, kalau oh haleluya, di Innova aja oh haleluya. Saudara. Oleh sebab itu Yesus menegur habis dalam Yohanes pasal 6 ayat 26. Kamu datang bukan mencari aku, kamu datang itu mencari roti yang kamu makan tadi. Jadi Tuhan itu merupakan komoditas yang hanya untuk sementara. Jangan kamu datang kepadaku hanya roti saja. Aku ini raja segala raja. Aku ini raja dan juru selamatmu. Orang-orang yang datang ke Yesus, itu belakangan. Yang penting perut kami kenyang. Lebih baik engkau jadi raja roti saja. Karena pabrik kami itu bahan 5 ketul, roti 2 ekor ikan. Itu tidak mungkin bisa jadi 5.000. Enggak mungkin pabrik produknya inputnya segitu jadinya produk segini. Enggak mungkin. Tapi di tangan Yesus yang sedikit jadi banyak. Wah, itu Yesus lebih dari pabrik roti manapun itu. Saudara. Yesus tegur mereka habis. Kamu enggak punya integritasmu hanya sekedar roti datang. Hanya sekedar kesembuhan. Walaupun kesembuhan itu perlu, penting. Temukan Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus model seperti ini walaupun salah saudara. Itu tidak dibuang oleh Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 37. Buka Alkitab saudara. Coba saudara. Saudara buka Alkitab saudara, mari. Coba baca bersama-sama saudara. Yohanes pasal yang ke-6. Ayo. Renungkan ayat itu saudaraku. Siapapun datang sama Tuhan motivasi salah sekalipun. Ya, tidak akan dibuang. Diterima oleh Tuhan. Yang datang sama Tuhan. Itu akan diterima. 37 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tidak dibuang, diterima. Walaupun motivasinya salah. Oleh sebab itu gereja ini kalau sudah datang sama gereja itu, motivasinya salah, dia sadar. Saya salah
datang sama Tuhan tuh ini salah. Maka dia pindah di gereja. Ini anggap aja gereja taman kanak-kanak. Baru cari pindah di gereja SD. Wah, enggak apa-apa. Pindah, diajar. Ngerti? Wah, saya bertumbuh. Ini khotbahnya di sini cuma begini-begini amat sih. Cetek-cetek nih. Saya harus lebih dalam lagi. Pindah di gereja yang besar. Kadangkala orang begitu. Tapi di gereja saudara, gereja dari taman kanak-kanak sampai S2, S3, sampai S5, S-Tech juga ada. Mau apa saja. Karena pendetanya tidak setiap minggu satu itu melulu macam-macam khotbah. Pengajarannya terus settle. Kalau di gereja model seperti ini saudara nggak bisa dewasa, mau cari gereja mana saudara nggak bakal dewasa. Kalau gereja model seperti ini, pujian seperti ini, jujur saja, saya tidak sedang memuji saudara, saya pengkhotbah saudara, pengkhotbah gereja saudara. Saya ini pengkhotbah di sini udah ada 3 tahun lebih, walaupun 2 tahun sekali. Tahun lalu nggak kesini Pak ya, tahun lalu ya Pak ya, nggak dapat ya, karena 1 tahun ya. Yang di atas sana kan, di atas ya. Justru itu yang bikin saya bingung tadi, untung ketemu hambanya. Lantai 6, saya tanya, Pak, ibadah di mana Pak? Lantai dasar Pak. Loh salah ini, saya bingung. Saya telepon ke pusat, nggak diangkat-angkat. Saya berserah saja. Oh muncul hambanya lewat bus. Wow, kayaknya ini wajah-wajah dari ruang Maha Kudus ini. Oh ini pekerja-pekerja di sini selalu dari ruang Maha Kudus ini. Amin. Aminnya tersenyum, saya ragu-ragu itu saudaraku. Oh haleluya. Enggak apa-apa. Udah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun pengkhotbah di sini saya. Setahun sekali gak masalah. Tapi dengar. Orang datang sama Tuhan salah saja diterima. Gereja dibangun dengan motivasi salah dibiarin. Paulus berkata, Injil diberitakan dengan baik dan tidak baik maksudnya biarkan. Asal Injil diberitakan. Orang yang datang sama Tuhan itu ditarik oleh Bapa ayat 65. Saudara baca dari Yohanes pasal 6. Perhatikan ayat itu saudara. Sebab itu, perhatikan terus ayat yang ke-65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi harus diakui saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang datang kepada Yesus itu hanya orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Diberi anugerah. Jadi Indonesia ini sudah hampir banyak diberi anugerah. Jakarta ini sudah 30% percaya Yesus. Sebentar lagi cepat 50%, 70%. Kalau perlu sebelum Tuhan datang, 90% Indonesia dimenangkan. Kalau 100% saya ragu. Iblis nggak dapat bagian. Iblis itu curang saudara, iblis itu curang. Sekarang kan KTP kan sudah mulai komputerisasi kan saudara. Saya belum ngurus KTP sih, bulan Maret nanti KTP saya habis. Orang-orang kalau ngurus KTP katanya harus nyanyi Indonesia Raya. Ya lah, kadang-kadang Indonesia itu kadang-kadang norak banget sih. Mana, saudara ya? Harus nyanyi Indonesia Raya lah. Saya, kenapa komputeris? Udah nggak bisa bikin KTP 2, KTP yang mesti 1. Kenapa bisa begitu? Karena memang dunia ini sudah mau dikuasai antikris. Pemimpin-pemimpin dunia ini sudah mau globalisasi benar. Keuangan globalisasi. Identitas seseorang itu mesti dilihat. Orang kadang-kadang gak ngerti saudaraku yang kekasih. Sudah tahu, saudara main Facebook. Saya juga punya Facebook juga. Gak jadul-jadul amat lah. Facebook saya Timotius Bakti Sarono. Ini belum saya buka 3-4 hari masih udah sampai 200-an lebih itu. Saya jengkel tuh saudara. Sampai 100, 200.
Mungkin wajah saya itu wajah favorit kali ya. Loh kok saudara tertawa lagi saudaraku. Saudara tahu yang punya Facebook? Yang punya Facebook itu anggota Illuminati, anggota gereja setan. Itu pengikut setan yang paling getol itu. Dia bikin Facebook, disebar, semua orang ikut Facebook. Yang saya khawatirkan begini loh saudara. Pokoknya yang sudah masuk Facebook itu fotonya ada. Ya, fotonya ada. Identitasnya ada, itu sudah didata. Saudara. Identitasnya sudah didata sedemikian rupa. Sehingga dia akan cepat melacak, dia akan cepat tahu saudaraku yang kekasih. Dan orang tergila-gila Facebook seluruh dunia. Google hampir udah tersaingi waktu itu saudara. Orang ribuan tiap hari masuk Facebook. Padahal itu gereja setan punya. Yang sekali klik dia akan mendata kita. Terus apa kita begini? Wah itu punyanya pengikut setan. Maka saya tidak perlu ngikut. Saya tidak perlu masuk di dalamnya. Ya salah. Jangan ikut aja. Asal kita tidak pakai untuk pengikut dia. Coba saudaraku yang kekasih. Sekarang orang gak suka sama orang. Dia bikin Facebook orang ini jahat, jelek, penipu. Saudara. Jadi kalau kita mau maki-maki orang, di Facebook orang itu foto kita taruh gitu. Atau mungkin bagi wanita-wanita yang diputusin cowoknya begitu saudara. Marah. Playboy cap kucing, cap kampak. Buaya. Wow, dibikin aneh-aneh saudara. Ya itu khusus yang iseng aja saudaraku yang kekasih. Ketika dunia sudah menyatu sedemikian rupa, goncangan dibuat. Ya. Saya pikir kemarin waktu Mesir digoncang, saya pikir Amerika ambil alih. Karena Israel itu seharusnya dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat miliknya Irak sudah dikuasai Amerika. Mesir, Sungai Nil digoncang. Saya baru berpikir Obama akan turun di sana, ambil alih. Kalau Obama ambil alih, supaya Sungai Nil dan Efrat sepanjang itu menjadi Israel Raya. Tuhan akan segera datang, saudara. Saudara tahu tanggal 28 Januari kemarin ada UFO ada di atas Yerusalem. Di atas Masjid Al-Aqsa. Di mana bait Allah ada di bawahnya 7 sampai 25 meter. Saya sudah jalan ke bawahnya itu saudara. Saya sudah lihat tembok asli daripada ruang Maha Kudus, ruang bait Allah itu dipegang. Tempat ruang Maha Kudus itu wanita-wanita menyembah Tuhan, dia pegang tembok. Itu bukan tembok ratapan, itu di bawah 7 meter sampai 25 meter dari atas masjid itu. Dia jalan ke bawah saudara. Terowongan itu. Wanita-wanita baca Taurat di situ sambil pegang dan sambil berdoa. Itu apa? Itu ruang Maha Kudus. Tembok yang dibikin Herodes itu masih ada asli. Saudara. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu ruang Maha Kudus. Kok UFO datang tuh saudara, UFO ada. Mungkin Tuhan baru nengok doang, ciluk bah. Goncangan luar biasa saudara. Kalau sampai ini benar-benar dipegang oleh Islam radikal yang benci Israel, Israel harus benar-benar prepare. Sedemikian rupa. Oleh sebab itu jangan mencari Tuhan hanya sekedar kenyamanan. Mencari Tuhan hanya sekedar berkat. Mencari Tuhan hanya sekedar kenikmatan sesaat. Kita harus punya integritas. Kata integritas itu dalam Youth Dictionary punya arti kualitas atau keadaan yang lengkap, kondisi yang tidak terputus atau keseluruhan, atau kondisi sempurna, kesehatan. Kualitas prinsip moral yang sehat, jujur, tulus, itu integritas. Dalam Stanford Encyclopedia, kata integritas itu punya arti
kesehatan, moral yang paling tinggi. Moral yang paling tinggi. Jadi dalam keadaan seperti ini dunia akan kacau seperti ini, saudaraku yang kekasih. Mari kita punya integritas yang jelas. Ada tawaran-tawaran yang membuat kita ini kehilangan iman kita kepada Tuhan. Kadang-kadang ketakutan kita pun bisa membuat kita kehilangan Tuhan. Kalau saudara ibadah seperti ini pasti nyaman sekali. Saya lihat aksesorisnya bagus. Ini bagus aksesorisnya. Ini habis Kyonghi ini pasti. Habis Kyonghi, saudara. Saudara, coba yang di Temanggung, yang gereja terpencil, mereka ibadah takut, saudara. Saya 7 jadi pendeta satu keluarga. Yang adik-adik saya yang di daerah-daerah itu, Bekasi, Pamulang, Ujung. Ibadah kadang-kadang takut. Ibadah pakai seng itu, saudaraku, selalu dilemparin. Kadang-kadang internetnya sampai bolong itu, saudara, lempar batu yang besar. Kita lagi, aku memuji kebesaranmu. Buat. Kita bisa ketawa, saudara. Kalau kita gitu, takut kita. Saudara, adik perempuan saya yang di Pamulang Ujung. Dulu mau ibadah, membuka pintu. Itu pintunya dicat dengan kotoran manusia. Semua dari atas ke atas, sampai pegangannya, itu ada kotoran orang. Saya heran loh, bagaimana itu orang ngumpulin kotoran itu loh, saudara. Ngerti maksud saya, saudara ya? Kok sempet-sempet amat itu loh. Apa dia sendiri gak bau sih? Memang orang yang sudah bau itu suka yang bau. Integritas kita di saat goncangan begini. Apa kita hanya cari hal-hal yang nyaman saja? Kita menggerutu ketika berkat itu tidak ada. Ketika kesehatan belum datang, kita bersungut-sungut. Integritas kita hilang. Alkitab jelas mengatakan kepada kita, jangan seperti istri Ayub. Hai kamu seperti perempuan gila. Saya ke Israel dengan orang Chinese semua. Wih, makanan mereka bawa enak-enak. Saya ngomong gini, makanannya ini hauce sencingping. Hauce sencingping. Enak gila. Nah, saya gak ngerti bahasanya kan, saudara. Saya ngawur aja. Hauce sencingping. Kalau sencingping kan hauce sencingping. Enak gila. Ini makanannya enak gila. Tapi jangan sencingping aja. Kamu perempuan gila. Karena apa? Kamu menyamakan Tuhan dengan berkat, dengan kekayaan. Yesus Kristus, kalau cuma kekayaan ditawarkan oleh iblis, hai terimalah kekayaan ini. Yesus terima. Seluruh dunia kekayaan diberikan sama Yesus kok. Tapi iblis goblok. Yesus tidak hanya punya dunia, Yesus punya alam semesta. Amin, saudara. Semesta alam ini punyanya Yesus. Dia yang menciptakan. Lo kasih kelas ecek-ecek. Ya. Jadi kita jangan cari hanya kelas eceran. Kita itu sudah kelas grosir. Grosir artinya. Amin, saudara. Mangga 2 itu jemaatnya sudah kelas grosir. Karena dekat pasar pagi. Kita sudah kelas grosir. Jangan cari eceran. Berkat, kesembuhan, anugerah. Itu hanya ecerannya. Yang berkat terbesar adalah Tuhannya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi susah, kekacauan seperti ini, integritas kita kelihatan gak sebagai anak Tuhan? Apakah kita masih mau cari-cari hal-hal yang menurut kita, oh saya datang gereja supaya saya dapat berkat. Supaya toko saya laris. Gak usah datang di gereja kalau cuma toko laris. Datang ke Gunung Kawi lebih cepat. Kalau gak percaya saya temenin. Jangan, saudara. Untuk itu, saudara,
Ketika kita punya integritas dengan Tuhan, waktu kita kaya pun seperti Ayub, kita tidak meninggalkan Tuhan. Ayub dalam segala keadaan tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Seperti Daniel 6 ayat 10, buka Alkitab saudara. Daniel 6 ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Daniel 6 ayat 10, mari kita baca ayat itu bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Kok Daniel 6 ayat 10? Suaranya kok hilang semua ya? Apakah kita perlu keraguan? Saya terjemahnya pakai bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia beda itu saudara ya. Daniel 6 ayat yang ke-10 mengatakan kebenaran kepada kita. Saudaraku, kok dalam bahasa Indonesia agak salah ya. Daniel 6 ayat ke-10 mengatakan kepada kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di Indonesia ayat 11 itu saudaraku yang kekasih. Terjemahan Indonesia ayat 11. Daniel 6 ayat 11 mengatakan kepada kita, dengan didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Memang kalau kadang-kadang ketiknya dalam kadang bahasa Inggris itu lebih satu pasal, kurang satu pasal kadang-kala saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kita ini agak prepare, harus dibuka. Daniel ini orang sibuk. Ya. Ingat, saudara adalah orang-orang yang akan menikmati multiplikasi dan promosi. Bahasa saya, blessing unlimited. Berkat tanpa batas. Orang-orang yang sibuk, orang-orang yang tidak nganggur di rumah, orang-orang yang jalan terus, speednya itu, wah, jalan terus. Tapi di saat seperti itu, apakah kita kehilangan Tuhan? Saudara tahu, Daniel, itu kelasnya udah kelas menteri, kelasnya sudah kelas anggota dewan atau ketua MPR. Tetapi dia 3 hari berlutut. 3 kali sehari dia berlutut. Ya ini kadang-kadang ayat-ayat begini bikin saya frustasi saudara. Saya ngajar di negeri 90% muslim. Boro-boro menyebut nama Yesus. Saya hanya menceritakan Yesus itu dengan tingkah laku saya saja. Supaya orang saya tahu bahwa saya baik aja. Sampai ada orang ngomong begini, Pak Tim itu orang baik. Pak Tim tinggal ngucapin 2 syahadat saja. Karena Nabi itu hidupnya seperti Pak Tim. Suka bagi-bagi, perhatian sama orang. Pak Tim sebut 2 syahadat saja. Saya bilang, 2 syahadat enggak cukup. Saya sudah punya 200 syahadat. Saya ini orang Islam tahu. Loh, Pak Tim Islam? Saya Islam. Sudah lihat KTA saya, Islam. Kalau saya kumpul sama orang-orang haji semua, saya dibikin KTA Islam. Pak Tim Islam? Ya saya Islam. Saya nggak bawa dompet lagi nih datang ke sini. Lupa, kalau udah begini lupa ini. Karena pakaian khotbah kan berbeda pakaian hari-hari. Kemarin hari pakai jin. Oh dompet di jin. Hari ini nggak bawa STNK, nggak bawa SIM ini. Saudara. Oh haleluya. Lupa, kalau udah begini lupa ini. Saudara. Saya ini KTA saya Pak. Oh Islam. Islam kok Timothy sih Pak? Ya saya Islam Pak. Islam kok Timothy?
Timothy itu biasa Kristen loh Pak. Saya tanya, Bapak tahu gak sih Islam apa? Islam itu orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Iya Pak, di ensiklopedia, di kamus bahasa Indonesia juga orang-orang yang berserah sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Itu orang Islam Pak. Saya ini orang Islam Pak. Orang tiap minggu saya ke gereja supaya saya taat sama Tuhan. Oh. Saya tuh setiap minggu datang ke gereja tuh saya mau berserah sama Tuhan. Saya Islam Pak, tapi bukan Muslim Pak. Dia kok bengong, kok bisa begitu? Iya Pak, kalau Muslim itu pengikutnya Muhammad, saya pengikutnya Yesus. Saya mau berserah kepada Tuhan tiap hari. Seperti Yesus juga ngomong begitu Pak. Dia berserah kepada Bapa di surga. Saya berserah kepada Allah. Jadi begitu Pak. Iya, saya ini orang Islam Pak, tapi bukan Muslim. Saudara sama. Saudara kan orang-orang taat sama Tuhan kan, amin? Islam. Tapi bukan Muslim. Saudara cari kamus deh kalau nggak percaya. Nggak ketemu kamus, kakus. Ya memang kadang-kadang orang pada cetek sih. Indonesia ini, wah bener-bener, ampun Indonesia ini. Di Mesir saudara, itu masjid demi masjid kumpul, banyak 90% Muslim. Kristennya tuh Kristen Koptik. Tapi masjid yang ini, Allahu Akbar, nabinya Muhammad. Allahu Akbar, nabinya Gulafkam, Ahmadiyah. Allahu Akbar, nabinya Yitro. Yitro itu mertuanya Musa. Masih ada 5 nabi di seluruh Muslim di Mesir. Itu akor-akor saja sih saudara. Mereka berkunjung satu dengan yang lain cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabinya Gulafkam, itu nabinya Ahmadiyah itu. Ini Muhammad, Islam pada umumnya. Ini Yitro, aneh lagi Yitro. Itu mertuanya Musa, dijadiin Muslim tuh. Saudara. Ya karena tinggal di Arab. Jadi Muslim, percaya nabinya Yitro. Baik-baik aja tuh. Sehat-sehat aja, nggak ribut. Di sini orang dicacah kayak cacah perkedel aja. Karena sudah lama sudah salah asuh. Saudara. Kemarin saya Natal di Bethlehem. Tiap tahun saya Natalan di Bethlehem. Tiap tahun. Maklumlah pulang kampung. Oh saudara. Wahnya ini meragukan benar ini saudara. Saya pulang kampung. Benar saudara. Tapi itu dingin banget saudara. Dingin. Orang-orang berjilbab. Natalan semua. Oh menari-nari begini saudara. Wah pakai trompet. Kamu Kristen kah? Ayo Kristen. Oh no, saya bukan Kristen. Wah kenapa Natalan? Why you celebrate Christmas? Natalan. Why? Kenapa? Ya ini perayaannya Kristen kan? This is Kristen. Salah kamu. Isa Al-Masih yang namanya Jesus itu, Yesus Kristus itu miliknya Al-Quran juga. Al-Quran juga ngomong nabinya Yesus. Dia lahir di sini, kami layak merayakan. 1,4 juta orang seluruh dunia masuk di Bethlehem. Baik Kristen maupun Muslim masuk di sana. Saya ada di sana saudara. Wah terus saya ikut menari-nari. Oh mantap. Coba di sini kita salaman saja. Ini belum nempel, ditarik. Bukan muhrimnya. Apaan? Natal, kafir, goblok. Karena Indonesia itu kadang-kadang memang diajar orang-orang yang sudah goblok, miskin lagi. Jemaatnya tolol. Akhirnya ngelihat orang sebelah mata begini. Oh jadi Gus Dur beneran itu. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Kekacauan sudah ada di mana? Dimanapun juga.
Kekayaan pun akan menyita kita, integritas kita. Saya punya jemaat juga begitu saudara. Kadang-kadang kalau datang didoakan, udah diberkati, tinggalkan gereja. Datang tiap hari pelepasan. Karena apa? Karena setannya terlalu banyak. Hari ini dia jadi ular, ngesot begitu saudara. Dalam nama Yesus keluar. Oh di depan banyak orang keluar. Besok datang lagi ya. Datang didoakan, masih lagi. Loncat-loncat. Wah roh kodok bener. Dalam nama berubah-ubah. Hari itu dia udah bebas, dia tenang. Setannya hilang, dia keluar dari gereja. Jadi setannya hilang, orangnya juga hilang dari gereja. Saya pikir, wah kalau gitu saya doakan biar setannya tetap ada di situ. Berkat pun bisa mengubah integritas kita sama Tuhan. Berkat kekayaan pun kita lupa. Kita nggak ingat Tuhan. Saya kasih pekerja saya itu kode 040705. Yang tidak kasih perpuluhan di gereja jangan jadi pekerja. Halah kamu 10 aja kamu gak ngasih buat Tuhan, bagaimana kamu ngasih hidupmu? Saya gak perlu mau perpuluhan, ngerampok, gak perlu ngerampok, gak taat aja. Kalau kamu beri persembahan, itu pengabdian. Tapi kalau perpuluhan, itu ketaatan. Yang tidak kasih perpuluhan, gak usah jadi pekerja. Jadi jemaat, duduk manis, cuci kaki mimi, cucu bobo. Supaya apa? Pekerjaan harus diberkati. Kalau kamu nggak diberkati Tuhan, kamu nggak bisa berkati jemaat. Bagaimana kamu diberkati? Taat. Tuhan kalau udah dapat duit banyak, lupa semuanya. Beli mobil, beli rumah, beli ini. Lu udah kasih perbulan belum? Dia nggak inget Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur mengatakan kepada kita 119 ayat yang ke 164. Kita buka Alkitab kita. Mazmur 119. Ayo mari saudaraku. Ini Mazmur paling banyak ini saudaraku yang kekasih. 164. Mengatakan kepada kita. Kita baca. Pemazmur dalam berbagai macam kesibukan dan kekayaan yang dia miliki. Dia masih bisa praise and worship. Berapa kali di situ saudaraku yang kekasih? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Saudara sesibuk apapun pemazmur, dia masih bisa mengadakan praise and worship 7 kali sehari. Perhatikan saudaraku, berapa kali kita memuji-muji Tuhan. Kita mengagung-agungkan Tuhan setiap hari. Ini orang sibuk ada 7 kali, saudara. Ya puji Tuhan, tiap hari puji Tuhan. Orang-orang Muslim itu bagus tuh, saudara. Dia sedikit-sedikit menyebut nama Tuhannya. Bahkan berapa kali dia menyebut nama Tuhannya dihitung. Saya makan di Sarinah sono, udah terbiasa itu di warteg gitu. Dia pakai checker itu. Tek. Kalau nggak ada yang jual dia. Saya tegur, Pak, lagi ngitung langganan? Enggak, saya sedang menyebut asma Allah. Wah, baru jam 8 saya sudah menyebut 200 kali nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Robby, ya Batman, Superman, Wonder Woman. Saudara. Terlalu gampang. Padahal Alkitab juga menyebut kita, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, sia-sia. Sementara mereka dikit, ya Allah, ya Robby, ya Batman, Superman, Wonder Woman. Saudara. Dikit-dikit dia sebut. 7 kali menyebut-nyebut nama Tuhan, memuliakan, memuji-muji dia.
Nih pemazmur saudaraku. Untuk itu di dalam keadaan kita yang kita punya pancaroba, ada kalanya orang turun. Jangan seperti perempuan gila, lupa Tuhan. Tuhan hilang, berkat hilang, Tuhan hilang. Kalau kita sakit langsung kita pikir, saya dosa apa ya? Kalau orang bangkrut, wah saya salah apa sama Tuhan ya? Tuhan hilang. Malah justru di saat seperti itu Tuhan mau angkat kita tinggi-tinggi. Daniel 3, 17, 18. Jika Allah kami sanggup, yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, saudara. Jadi harus diakui, dalam keadaan terpojok sekalipun, ada berkat yang begitu besar disampaikan. Integritasnya tidak hilang. Tuhan yang kami puja bisa membebaskan. Kalaupun dia tidak membebaskan, kami tidak menyembah Tuanku. Memang harus diakui saudara, harus diakui. Harus diakui negeri ini kadang-kadang sangat menyakitkan. Orang-orang dengan identitas Kristen untuk naik ke jenderal, untuk naik ke pangkat selanjutnya, itu sangat susah. Saudara tahu, ketika Tibu CS didakwa dengan hukuman mati, itu Polda, dia bilang, dia tidak salah. Dia tidak membunuh. Itu Polda dicopot saudara. Dia bilang, orang-orang bilang, kamu bilang iya saja deh. Tidak, kalau saya bilang iya sebagai saksi, saya membunuh orang yang tidak bersalah. Saudaranya Tibu CS, itu salah seorang pendeta. Saya khotbah di gereja itu. Dia cerita, dia temuin SBY. Dia mohon, Pak, tolong lepaskan, ini orang-orang kampung yang tidak tahu membunuh orang. Boro-boro membunuh, membantai, bisanya nyangkul Pak. SBY berkata, biarlah hukum yang menentukan. Dipanggil ke PBB Amerika, dia datang ke Amerika, dia ceritakan semua. Itu orang gak salah. Sudah diberitahu Pak, kalau ini dibantai Pak, membantai orang yang tidak berdosa, Indonesia akan banyak bencana dan malapetaka. Saudara. Tapi dibantai juga. Itu Polda dicopot. Saya baru tahu kemarin itu saudara. Sahabat saya dari angkatan. Itu Polda ngomong benar. Saudara. Ngomong benar. Dipertaruhkan. Dicari kambing hitamnya. Saya nggak ingin nanti Temanggung yang di Banten. Itu dicari kambing hitamnya. Berarti dibayar aja. Supaya dunia tahu ada yang kiroknya sudah ditangkap. Dulu jahatnya Indonesia tuh. Jahatnya Indonesia begitu. Bencana demi bencana sedemikian rupa. Mari kita prepare dengan integritas yang kuat. Kita siapkan bahasa khotbah saya 2 tahun yang lalu di sini. Kita punya deposit spirit. Jangan defisit. Defisit ATM aja kita susah. Apalagi defisit spirit kita. Saudara tahu Polikarpus, itu pendeta baptis tahun 156 masalah. Ditangkap, kepengen ditangkap karena dia mengajarkan Yesus itu Tuhan. Kaisar nangkap dia, tapi dia lari satu ke tempat lain, gak pernah ketangkap. Tapi pada waktu ketangkap dia tinggal di rumah sahabatnya, saudaraku. Ketika tentara-tentara kerajaan itu datang dan menangkap, Polikarpus bilang, kami siapkan makan enak. Silahkan makan. Izinkan 1 jam saya berdoa. Dia berlutut, dia menyembah kepada Tuhan. Ketika menyembah Tuhan, saudaraku, Polikarpus diseret ke stadium. Di mana singa-singa akan mencabik-cabik dia. Kaisar berkata, apa kamu sanggup menyangkal Tuhanmu? Tidak.
katakan Yesus itu bukan Tuhan, maka kami bebaskan dari singa-singa yang mencapik-capik dirimu. Tidak. Itu kaisar jengkel. Enggak usah pakai singa. Semua masyarakat cari kayu, kita bakar dia. Dibakar saudara. Sebelum dibakar dia bilang, apakah kamu mau menyangkal Tuhanmu? Polikarpus, 86 tahun kami melayani. Saya melayani Tuhan dan tidak mengecewakan. Masa saya akan menyangkal dia? Saya tidak takut api yang 1 jam membakar saya. Tapi ada api yang kekal akan membakar orang-orang yang melawan. Saudara tahu, ketika api dibakar, itu api melengkung. Jadi melindungi Polikarpus, melengkung begitu saudara. Orang-orang teriak-teriak, bakar, api ditambahin, itu api melengkung. Tuhan melaminating Polikarpus. Saking gak mati-mati itu saudara. Maka itu prajurit ngambil pedang, masuk dia tusuk pedang. Itu darahnya muncrat. Dan orang bau wangi. Dan darah itu memadamkan api yang melengkung itu. Di situ Tuhan menolong orang-orang yang punya integritas yang kuat dalam segala keadaan. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini mari kita bangkit. Dalam segala keadaan kita menemukan Tuhan. Soal berkat mujizat itu pasti terjadi. Amin. Tuhan memberkati sekalian.